Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup F akan mempresentasikan peluang dan tantangan wirausaha di era teknologi informasi yang beranggotakan Dian Laila Fitri, Idina Marsa, Farhan Yusra, Muhammad Hafifullah. Yang pertama, peluang dan tantangan wirausaha di era teknologi informasi. Peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan adalah menjual barang atau jasa menggunakan website pribadi atau menggunakan website penjualan. Alternatif bisnis lainnya adalah membuat aplikasi yang dapat digunakan untuk menjual barang maupun jasa. Kunci dalam berbisnis ini adalah wirausaha dituntut untuk mau belajar agar dapat memanfaatkan teknologi informasi. Banyak peluang dan tentu saja banyak tantangan bisnis yang akan dihadapi di era ini. Kebebasan dan kecepatan informasi merupakan salah satu faktor penyebabnya. Peluang merupakan sebuah berita baik pemilik bisnis. Namun, lain halnya jika yang datang merupakan tantangan bisnis. Apabila ini yang terjadi, maka seorang pemilik bisnis harus mempunyai strategi dalam menghadapinya. Akan tetapi, sebelum mencari strategi, Anda terlebih dahulu harus mengetahui apa saja jenis tantangan bisnis yang akan dihadapi pada era digital ini. Teknologi dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya dengan hasil yang cukup maksimal. Namun, transformasi ini bisa menjadi sebuah tantangan yang cukup berarti apabila bisnis yang dijalankan tidak dapat mengikutinya. Apabila adanya ketakutan untuk mengubah cara-cara lama akan menimbulkan kekhawatiran apabila transformasi yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan atau justru gagal. Hal ini perlu disikapi dengan rasa optimis yang tinggi dan pantang menyerah. Sebuah bisnis harus bisa menyesuaikan diri dengan teknologi yang terus berkembang. Untuk meminimalisirnya, perlu dilakukan usaha tambahan dan tekad pantang menyerah. Selain meminimalisasi tantangan tersebut, perlu juga diperhatikan cara meminimalisasi kesalahan-kesalahan dalam pengolahan bisnis. Yang kedua, e-commerce, sosial media, dan mobile apps. Dengan meningkatnya pengguna media sosial dari tahun ke tahun, membuat pemasar di industri e-commerce semakin mengedepankan penggunaan iklan untuk meraih audiens yang lebih luas. Berikut beberapa manfaat dari penggunaan iklan di media sosial. Yang pertama yaitu segmentasi lebih efektif. Media sosial seperti Facebook dan LinkedIn memudahkan pemasar untuk melakukan promosi dengan lebih akurat. Yang kedua yaitu data yang lebih akurat. Saat ini sudah banyak website atau aplikasi yang memungkinkan pemasar untuk mengukur semua aspek dari promosi dari media sosial dengan performa terbaik, jenis konten yang populer, dan tindakan yang pelanggan lakukan. Yang ketiga yaitu penyalur konten yang baik. Anda bisa menyebarluaskan dengan lebih mudah dan jangkauannya pun lebih luas. Semakin baik konten yang Anda share, maka hasilnya pun akan ikut membaik. Selanjutnya yaitu manfaat dari mobile apps. Yang pertama yaitu menciptakan saluran pemasaran langsung. Manfaat terpenting dalam penggunaan aplikasi mobile adalah penyebaran bermacam-macam informasi secara umum seperti harga, newsfeed, akun pengguna, bentuk pemesanan, messenger, dan lainnya bisa dengan mudah diterima oleh para pelanggan. Yang kedua yaitu pelanggan mendapatkan nilai lebih dari Anda. Pelanggan bisa memanfaatkan Anda dan mendapatkan aplikasi mobile dengan digitalisasi program loyalitas yang diberikan oleh Anda. Yang ketiga yaitu membangun dan pengenalan akan merek. Aplikasi mobile bisnis dapat digunakan sebagai sarana dalam penyebaran informasi juga berkontribusi dalam kesadaran merek Anda. Selanjutnya, yang keempat, meningkatkan keterlibatan pelanggan. Anda harus berusaha membangun dan meningkatkan keterlibatan pelanggan dengan cara apapun melalui aplikasi mobile. Yang kelima yaitu menonjol dalam persaingan. Aplikasi mobile mungkin jarang dipakai oleh usaha kecil dan justru hal inilah saat bagi kita untuk mengambil peluang di hadapan para pesaing. Jadilah yang pertama memakai serta mengembangkan aplikasi mobile, kemudian mulai menawarkannya ke para pelanggan di lingkungan bisnis Anda. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farhan Yusra dengan NIM 19033092, Prodi Pendidikan Fisika pada mata kuliah kewirausahaan dengan tema peluang dan tantangan wirausaha di era teknologi informasi.
Baiklah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pada bagian kompetisi dan pengembangan usaha di era teknologi informasi. Sistem informasi strategis adalah sistem informasi yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu perusahaan dalam hal mendapatkan keunggulan bersaing, meminimalkan hal yang tidak menguntungkan sehingga tercapai tujuan strategis perusahaan. Sistem informasi strategis membantu perusahaan dengan menyediakan produk dan layanan yang memberikan keuntungan lebih dibandingkan pesaingnya dalam pasar yang kompetitif. Dapat juga diasumsikan sebagai sistem informasi yang mempromosikan inovasi bisnis, meningkatkan proses bisnis, dan membangun sumber daya informasi bagi sebuah perusahaan. Hal-hal yang termasuk dalam IT diantaranya adalah aplikasi, proses transaksi, proses informasi dan aplikasi pelaporan, kemudian sistem pendukung eksekutif, kemudian produktivitas profesional dan alat berkelompok, kemudian sistem berbasis ilmu pengetahuan dan kecerdasan tiruan, kemudian proses automatisasi dan robotik, kemudian desain dan otomatisasi, kemudian teknologi yang berada dalam komputer. Mungkin cukup hanya sekian dari saya. Salah dan janggal, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afifullah, NIM 19089190. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Yusra, yaitu keunggulan kompetitif adalah keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan di mana keunggulannya dipergunakan untuk berkompetisi dan bersaing dengan perusahaan lainnya untuk meningkatkan value atau nilai perusahaan baik dalam hal peningkatan laba maupun citra perusahaan. Contoh, perusahaan-perusahaan telekomunikasi berusaha untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya dengan cara berkompetisi sesuai dengan keunggulan yang dimilikinya. Dalam upaya mencapai keunggulan kompetitif, perusahaan harus menghadapi tantangan bahkan tekanan-tekanan internal dan eksternal perusahaan. Salah satu pendekatannya adalah bagaimana mengefektifkan potensi sumber daya yang ada, bisa melalui peningkatan kualitas produk dan layanan kepada pelanggan, maupun melalui pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Strategi bersaing merupakan upaya mencari posisi bersaing yang menguntungkan dalam suatu industri. Strategi bersaing bertujuan membina posisi yang menguntungkan dan kuat dalam melawan kekuatan yang menentukan persaingan dalam industri. Kompetisi merupakan karakteristik positif dalam bisnis. Persaingan alami dan sehat adalah pendukung majunya suatu pasar. Persaingan ini mendorong upaya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Oleh karenanya, diperlukan kemampuan kompetitif yang signifikan pada berbagai bagian dari perusahaan. Hal ini ditujukan untuk menjaga bisnis terhadap ancaman pendatang baru. Sering dengan perusahaan memenuhi kebutuhan produk dan jasa para pelanggannya, perusahaan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan di atas para pesaingnya. Satu hal yang tidak selalu terlihat adalah fakta bahwa sebuah perusahaan juga akan dapat mencapai keunggulan kompetitif melalui penggunaan sumber daya virtualnya. Keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan dalam pasar. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.